Kadang hidup ini jadi terlalu ribet dan ruwet kalau saya dan Anda terlalu banyak untuk mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka Alkitab catat itu. Jangan lagi Anda bilang kesalahan kecil, kesalahan besar, pada hakikatnya kesalahan. Baliknya kita juga bisa melihat bahwa hidup ini actually indah. Orang suka bertanya kepada saya, indahnya di mana Pak? Sederhana. Di dinamikanya, di dalam dinamika, di dalam pertarungan hidup itu yang indah. Bahkan Alkitab mencatat sebelum engkau berperang, Allah berperang ganti kita. Ya. Hanya memang tuntutan manusia itu terlalu banyak. Sudah diberkati, maunya diberkati lebih. Dan saya mau katakan buat Anda itu nggak salah. Tetapi kalau terus rasa tidak puas itu kau pupuk, maka itu akan menjadi rasa kekecewaan ketika Anda tidak dapat atau mendapatkan sesuatu yang Anda harapkan. Suratan Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau saudara sudah mendapatkannya dan kita akan baca bersama-sama. Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Dapat semua? 1, 2, dan 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dari 3 ayat tadi, maka terselip satu kata yang diulang berkali-kali, yaitu bersyukur. Kadang hidup ini jadi terlalu ribet dan ruwet kalau saya dan Anda terlalu banyak untuk mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Siapa bilang bahwa hidup ini mudah? Tidak. Siapa yang berkata, who told you bahwa hidup ini gampang? No. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka Alkitab catat itu, bahwa para pria, lelaki akan susah payah untuk mencari rezeki atau makanan dan minumannya. Dan juga buat kaum perempuan, dia akan bersusah payah di dalam melahirkan. Jadi kata kunci ini, walaupun ada orang berkata bahwa hukum Taurat itu telah dihapuskan karena darah Yesus, atau dengan kata lain dengan pengorbanan Yesus, tetapi hukum adalah hukum. Firman adalah firman, saudara. Dan Tuhan tahu persis akibat kesalahan dan dosa manusia. Coba look at ourselves, lihat tubuh, jiwa, dan roh kita, hidup kita. Bukankah sampai hari ini kita juga masih melakukan kesalahan demi kesalahan? Halo? Amin. Jangan lagi Anda bilang kesalahan kecil, kesalahan besar, pada hakikatnya kesalahan. And the other hand, sebaliknya, dalam, saya mau difoto dulu. Jadi foto saya bagus, ya kan? On the other hand, sebaliknya kita juga bisa melihat bahwa hidup ini actually indah. Amin. Iya. Orang suka bertanya kepada saya, indahnya di mana Pak?
Sederhana di dinamikanya. Di dalam dinamika, di dalam pertarungan hidup itu yang indah. Bahkan Alkitab mencatat sebelum engkau berperang, Allah berperang ganti kita. Ya. Hanya memang tuntutan manusia itu terlalu banyak. Sudah diberkati, maunya diberkati lebih. Dan saya mau katakan buat Anda, itu nggak salah. Tetapi kalau terus rasa tidak puas itu kau pupuk, maka itu akan menjadi rasa kekecewaan ketika Anda tidak dapat atau mendapatkan sesuatu yang Anda harapkan. Nah, oleh sebab itu hari ini tema firman Tuhan adalah bersyukurlah senantiasa. Bagaimana Anda memulai pekerjaan dan sampai hari ini masih Tuhan berjalan bersama dengan Anda. Jangan bersyukur karena masalah dan persoalan, saudara. Tapi bersyukur bahwa Tuhan masih ada bersama-sama dengan kita. Jangan bersyukur atas dosa, saudara. Tapi bersyukur bahwa Tuhan tanggung dosa itu. Jangan bersyukur karena kecelakaan, tetapi bersyukur di balik kecelakaan itu Tuhan masih melindungi dan menjaga. Saya masuk dalam inti khotbah saya. Kita melihat di ayat yang ke-15 tertulis, hendaklah damai sejahtera Kristus. Ya, Alkitab bilang memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Bagaimana kita bersyukur, saudara? Yang pertama, kalau Anda perhatikan kebenaran firman Tuhan ayat 15, dengan hati. Hati ini harus dirombak sedemikian rupa. Saya berani berkata bahwa iblis itu tidak akan pernah bisa masuk di hati kita yang terdalam. You know why? Tuhan menciptakan kita, pasti ada satu sisi di mana dia bertakhta. Kalau Anda buat restoran, terus Anda punya resep, maka saya berani berkata, ada satu resep rahasia yang tidak akan pernah Anda bagikan kepada orang lain. Betul apa betul? Anda mau jadikan itu sebagai buka cabang, ya. Terus franchise. Tapi pasti ada satu resep yang Anda tidak akan bagikan. Dan saya yakin Tuhan pun demikian. Ada satu bagian dari tubuh kita, even kalau Anda buka ini di operasi, maka yang terlihat hanya hati. Tapi tahukah saudara bahwa hati adalah sesuatu ruangan yang paling luas, di mana di situ bisa menyimpan banyak hal. Kalau Anda dan saya di deep down in your heart, ternyata di situ ada Kristus, saudara. Dan kalau Anda simpan itu dan Anda nyatakan ucapan syukur atau dimulai dari hati, maka Anda adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi. Apa yang dimaksud Pak bersyukur dengan hati? Apapun masalahmu, entah itu jelek, entah itu buruk, biar bukan kita yang menilai, tapi biar Tuhan Dia memberikan kita filter untuk itu. Orang kalau dapat duit, waduh, ku bersyukur padamu Tuhan. Kalau dapat jodoh, aku hendak bersyukur bagimu Tuhan. Kalau dapat gaji, saudara, oh haleluya, haleluya. Tapi di masa sulit, dengar firman mungkin di tengah bulan, bawalah persembahan 1/10 yang Anda maki, marah, itu pasti pendeta. Anda akan bilang nggak tahu diri nih pendeta. 2 hari dulu khotbahnya duit lagi. Tapi begitu Anda diberkati, waduh, langsung kita bilang, oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan lupa untuk bukan membagi sudah, tetapi mengembalikan rasa syukur itu yang paling tepat. Alkitab di dalam bahasa
perjanjian lama katakan bawah itu. Hari ini kan saya dan Anda diberkati dengan para koordinator di tempat ini. Tadi persembahan dibawa kepadamu. Sekali lagi, dibawa kepadamu. Gereja-gereja di Jakarta sudah banyak yang menerapkan persembahan itu ditaruh di luar, di pintu keluar. You know why? Supaya saya dan Anda memang harus bersyukur dengan hati. Bukan, saya tidak menyalahkan ini, tapi belajarlah bahwa di balik berkat yang kita dapatkan, di dalamnya ada Tuhan yang memberkati kita. Nggak mungkin, saudara, nggak mungkin. Saya dan Anda bisa hidup diberkati, nggak mungkin kalau ada satu pribadi, ya, yang tidak mendahului saya dan Anda untuk membuka jalan itu. Jangan sampai kita bersyukur ketika kata-kata dari Tuhan itu berubah menjadi peristiwa. Ya. Baru kita undang pendeta lah, diminta didoain lah, adakan doa puasa lah, doa selama 40 hari lah. Kenapa demikian? Karena ada penyakit, saudara. Karena perkataan dan teguran Tuhan, firman Tuhan itu ternyata menurut saya dan Anda tidak cukup untuk menegur kita. Bukankah kalau kita bangun pagi ternyata masih hidup itu karena Tuhan? Iya. Saya di usia kepala 6 sekarang selalu menyatakan dengan keluarga dan khususnya kepada Tuhan bahwa hidup saya sebetulnya sudah selesai. Saya berani katakan itu, bukan not because I wanna die, bukan. Tapi bagi saya akan lebih fokus untuk melihat kebaikan Tuhan. Saya udah nggak terlalu banyak urus yang duniawi, daging. Apalagi mau dicari? Anda kumpul duit dari ribu, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, M, bahkan sampai puluhan M, ratusan M, triliun, ujung-ujungnya mati kita. Nggak sempat kita nikmati. Betul apa betul? Iya. Hiduplah secukupnya, kata Yesus, itu betul. Bukan berarti bahwa kita hidup dengan 2000 perak sehari, no. Kata dengan secukupnya, dengan hati. Bahwa kita tahu diri bahwa hidup ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Karena ini nih, saudara. Kau Yesus telah mati bagiku. Coba kalau itu disyukuri terus. Not only talking about money. Duit lagi. Tuhan memberkati kita cukup. Saya lihat muka-muka yang cukup. Betul apa betul? Cukup. Asal ada apa tadi? Tadi ada di pinggir jalan ada tulisan sego. Saya langsung bilang sama istri saya, pokoknya ada kata-kata Jawa. Saya sekarang lagi belajar. Enggak ada yang terlambat, saudara. Meskipun saya sudah kenal istri saya 40 tahun. Karena kalau saya pergi ke Surabaya rasanya saya orang yang paling asing. Begitu saya lihat sego langsung, "Mas, sego apa?" Dia bilang, "Nasi." "Oh, nasi sego." Sego. Kalau segalanya mah beda itu. Terus ternyata ada segoro. "Wah, itu segoro apa? Jadi nasi banyak ya?" "Bukan. Justru jadi lautan." "Oh. Kalau segoro berarti lautan nasi." Saya mau katakan, ngobrol sama istri itu, I feeling Holy Ghost. Masih bicara dengan istri masih ada, suami masih ada, itu bersyukur. Halo. Istri saya itu kalau ngomong, Pak, sehari 700.000 kata, bersyukur. Betul nggak? Bersyukur di mana? Langkah perempuan berkata-kata 700.000 kali. Berarti Anda punya istri yang kuat, sudah. Halo. Ya. Dulu kalau istri saya ngomong, saya suka, udah Mas. Dia makin, kenapa sih orang mau ngomong?
Kamu kalau di panggung ngomong, coba aku hitung-hitung, kau sudah melayani 32 tahun, hari ini 50 tahun sudah. Maksudnya saya melayani secara full timer 26 tahun. Tapi kalau hitung pelayanan sesungguhnya 50 tahun. Berapa miliar kata kau sudah berkata-kata, betul juga. Jadi kalau saya dibawa, saya suka bilang, ayo Ma, ngomong. Dia mulai, tinggalkan tidur aja sudah. Kita nggak akan benci, betul apa? Hah? Tapi kalau ya memang khususnya saya mau tidur atau saya bukan dengarkan, tapi saya resapi, bahkan saya berdoa pada saat dia meminta uang. Pak, ini kan kita harus bayar ini itu. Ini udah saya langsung. Aku diam dalam hadiratnya. Dia suka, denger. Iya aku denger. Cuman kalau aku lihat kamu terus sambil denger gitu, maka aku merasakan penderitaan. Tapi kalau aku sambil tidur merenungkan, dan aku cuma bilang, Tuhan bantu aku untuk mendapatkan itu. Bolehlah istri minta kepada kita, setuju nggak suami? Bolehlah, betul nggak? Daripada dia minta kepada suami yang lain, jadi tersinggung kita. Dia kalau dapat dari saya, dia cerita kepada siapapun. Bu, lagi beli itu, gitu. Ibu, itu Tuhan baik. Oh iya, suami saya baik. Suami saya selalu bisa memberkati saya. Dia jarang untuk menolak permintaan saya. Ya gimana saya mau nolak? Tuhan saya baik dalam hidup. Benar, tuh ada dia tuh. Saya kadang-kadang bilang, aduh kebanyakan Tuhan. Tuhan suka bilang, lakukan saja, the rest aku yang melakukan. Ya, saya pernah, saya bukan sedang mencerita sesuatu, tapi ini telling the truth. Dia pernah dengan anak saya waktu anak saya kuliah di Perancis, Paris tepatnya. Terus dia telepon saya siang-siang. Saya baru keluar dari bank. Saya baru mendapatkan satu, katakanlah warisan dari adik kandung saya. Adik kandung saya sebelum meninggal rupanya dia ngomong sama dua anaknya yang pria, nanti kalau mama sudah tidak ada karena dia lagi sakit parah, nanti kalau mama sudah tidak ada, ingat baik-baik, tiap kali kamu jual rumah, dia anugerahkan 2 rumah, tiap kali kau jual itu rumah, 1 rumah kamu harus kasih Om Yohan 500 juta. Kalau kau jual lagi rumah yang lain, kau harus kasih dia lagi Om Yohan 500 juta. Saya nggak dengar. Satu hari ketika adik saya meninggal, sedihlah saya. Saya nggak tahu itu. Nah pada saat mereka mau jual rumah karena ada 2 anak pria, mereka datang ke saya, Om Yohan, kami mau jual rumah. Nah jual aja. Tapi Om Yohan, kami mau jual yang 1. Iya kalau boleh, kalau masih ada berkat, yang nggak usah dijual sampai kau menikah seorang 1. Biar Om Yohan berdoa buat kamu berdua supaya kau tetap diberkati, nggak usah dijual. Terus yang 1 bilang, aku mau jual duluan Om. Dan Om tahu nggak, aku akan memberkati Om 500 juta. Kenapa? Karena almarhumah mama bilang begitu. Terus saya bilang, ya jual lah. You know why? Adik saya yang perempuan itu selalu merasa bahwa saya memberkati dia. She's my lovely sister. Dari usia 12-13 tahun dia sudah bernyanyi dengan saya keliling Jawa, dari gereja ke gereja, dari pintu ke pintu. And I love her so much. Dan dia selalu bilang, aduh capek, ya nggak apa-apa buat Tuhan. Dia suka bilang, nanti kalau aku menikah aku masih nyanyi lagi. Kalau kau mau nyanyi aja lagi.
Tapi aku mau dapat suami yang kaya, yang diberkati, biar kemiskinan penderitaan ini hilang. Pasti. Kamu tahu dari mana aku pasti dapat seorang yang kaya? Kurang lebih. Kalau kurang kau lebih-lebihkan. Kalau lebih ya kau kurang-kurangi dan kasih saya gitu. Pernah kami jalan kaki dari satu daerah, kalau Anda tahu itu ke Benjuruk, itu sampai ke Percetakan Negara Johar Baru. Itu puluhan kilometer. Kita nyanyi tulus. Tulusnya apa? Ya kita nyanyi buat Tuhan. Kita diundang nyanyi berdua karena mereka bilang suaranya bagus, duet. Begitu pulang, mereka nggak kasih apa-apa. Kita juga nggak harapkan. Cuman masalahnya adalah kita nggak punya ongkos. Jadi bagaimana itu? Siapa yang harus disalahkan? Iblis kah? Tuhan kah? Kita kah? Atau yang ngundang? Mama saya bilang, yang ngundang lah. Terus saya bilang, dia nggak tahu. Oh nggak tahu. Kalau begitu memang di tengah-tengahnya Tuhan izinkan supaya kamu makin besar iman kamu. Dan belajar tentang proses Tuhan. Kami susah, miskin. Dan hari ini saya lihat Tuhan itu memberkati. Siang itu setelah dia meninggal beberapa tahun, dijual, lakulah itu rumah. Dan saya dapat 500 juta. Terus saya bilang, nggak usah. Dia bilang, Om, itu mama punya nazar supaya mama tenang juga di hadapan Tuhan. Waktu dia mau meninggal, malam dia pegang tangan saya. Di hadapan teman-teman saya dia bilang, kalian tahu ini berlian buat saya. Bukan hanya emas tapi berlian buat saya. Saya mau tinggal sama dia. Saya lepaskan tangan. Udah malu depan orang. Besok pagi jam 5 dia meninggal. Kalau saya tahu saya akan nginep di rumah sakit dan saya akan pegang dia terus selamanya. Kadang kita suka nggak mengerti. Kadang kita hanya mengeluh dan mengeluh. Tapi sesungguhnya kita nggak tahu akan hari esok. Tapi kalau Anda banyak bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, beda. Anda bisa melewati hidup dengan baik. Nah waktu saya dapat, saya pikir saya mau bayar kredit card. Ya. Saya harus bayar dengan kebutuhan, keperluan segala macam. Itu ada setelah berbulan-bulan ya, ada 135 juta atau 140 juta. Nah saya kurang lebih pegang 360 Pak. Saya udah sampai happy di luar bank. Saya bilang haleluya, oh haleluya. Sampai saya nggak ngerti lagi jalan ada di mana saudara. Karena di otak saya itu 360 juta dan 140 juta saya diberkati. Saya bisa bayar semuanya. Tiba-tiba istri saya telepon, Pak, sayang, saya iya Ma, ya. Pak, kamu bisa transfer dulu nggak? Ini yang membahayakan. Saya dalam hati, pantes ramah amat. Pak, sayang, Pak, kamu baru keluar ya dari bank? Iya. Bisa transfer dulu nggak? Aku lagi banyak urusan mengenai anak yang di Perancis, kebutuhan, keperluan, dan aku baru buka cek bulan lalu dan jatuh tempo sekarang. Itu tadi saya nggak bisa menemukan jalan, sekarang saya dengan jelas lihat jalan itu semua. Terus saya tanya, saya rada menyesal sekarang matanya sama kamu. Berapa gitu? Kalau saya bilang saya cuma ada segini, pasti saya yakin dan percaya dia ikut. Ya udahlah, transfer segitu aja. Cuman kayak I challenge her, berapa Ma? Dia bilang, ada nggak kamu 350 juta? Itu roh saya keluar masuk lagi, sudah keluar masuk lagi. Betul Ma? Betul? Dia ketawa. Saya jujur, saya berhenti saudara di jalanan itu. Saya lihat langit tertutup, terbuka gitu.
Saya lihat orang-orang kayak musuh semua. Saya, terus, Pak, do you have it? Ya. Bisa transfer sekarang? Bisa. Kamu ada di mana? Saya jujur, depan bank. Gampang, tinggal masuk lagi, Pak. Saya mau bilang, lo nggak usah suruh juga, gue tahu bank di belakang gue. And hebatnya Tuhan, dia kasih kemampuan itu loh. Saya nggak bilang bahwa uang itu besar, tapi kan posisi saya ada 360. Kalau saya ada 100 miliar itu kecil, betul nggak, bos? 35 dapat 36, mau beli sesuatu hancur deh. Dan saya lihat cuman dari Indonesia, lihat wajah istri saya. Saya bilang, saya tidak mau mempermalukan dia di Perancis. Kalau di sini kita boleh ribut ya. Mana. Tapi saya pikir di Perancis, biar bendera Indonesia naik. Saya transfer, terus saya duduk deh di rumah. Udah, pembantu saya tanya, Pak mau makan apa? Nggak ada makan. Aku udah masak. Belum masak. Bapak kelihatannya agak sakit. Oh, sakit berat. Saya sakit berat. Tapi dengar baik, bukan saya bersyukur karena 350 juta saya hilang, tidak. Saya bersyukur kita suami istri bisa menyelesaikan itu, dapat kepercayaan Tuhan. Ujungnya saudara, Anda kan mau tahu hasilnya kan? Kalau Tuhan izinkan, nggak mungkin dia tinggalkan, nggak mungkin. Halo, nggak mungkin. Kita bikin acara Natal, jumlahnya 350 juta. 370 juta. Istri saya bilang sama saya, Desembernya nih, nanti bagaimana ya Natalnya, doakan biar dana terkumpul. Saya bilang, kalau Natal itu ucapan syukur saya sama Tuhan. Saya sudah lakukan itu 33 tahun. Jadi saya bilang, kalau soal ini saya bayar. Jadi saya kumpulkan itu BPKB mobil, jam tangan, cincin. Saya bilang yang mana yang laku duluan. Sampai apartemen dulu, kami punya apart 370 juta, salah satu kau jual aja. Ya, itu ucapan syukur. Biasalah istri di mana-mana pasti baik lah. Gini, jadi kamu bagaimana? Nanti semuanya hilang. Nggak ada yang hilang. Ya, buat Tuhan. Saudara tahu, ketika kita sedang hitung-hitung seperti itu, kita tidak jual undangan, bikin di hotel. Satu orang itu 300-an ribu makan. Jadi tiap kali ada orang masuk, jantung saya berdetak. Undangan masuk, Pak Johan, deng. Terus Pak, aku berempat, padahal kita undang berdua. Aduh Tuhan Yesus. Terus datang lagi, Pak, kami berlapan Pak, persekutuan doa. Oh Tuhan Yesus. Sampai penuh, tambah lagi 2 bangku, tambah 2 meja, maksudnya yang bulat. Saya pikir begini, tengah tahun saya kehilangan 350 juta. Istri saya bilang sama saya, nah biasalah, kalau mau ganti bahasanya nggak jelas. Betul nggak? Betul ya Tante ya? Nanti saya ganti apa ya, kalau saya ada duitnya Pak, kan tiap bulan aku bisa dapat 7-8 juta, nanti aku ganti. Dalam hati saya, tiap bulan juga dapat dari gue duit gue juga, nggak kemana-mana. Dan pada saat Natal itu selesai, belum selesai, ada seorang sahabat saya datang, Pak Yohan, Ibu Sri, selamat Natal ya, Tuhan berkati. Pak Yohan, Ibu Sri, saya bawa kue kesukaan Bapak. Saya bilang, oh terima kasih ya Bu, ini ya saya taruh di sini. Tuhan berkati Bapak Ibu ya, Pak, Bu, saya duluan. Oke. Saya mau sambut tamu lagi, terus saya ingat ada kue. Jadi saya bilang, Mah, aku lapar sedikit ya. Tamu mau pulang, kita mau salaman, mau foto, sedikit aja tuh kue. Untung saya lapar. Untung, karena kue kita tinggalkan saja di meja.
Begitu kita buka, saudara, ada 50 juta di situ. Istri saya lari, saya juga lari. Untuk istri saya lari dengan maksud yang berbeda. Kalau istri bilang, ibu, terima kasih ya ibu. Saya berbeda. Ibu, kalau ada kue lagi ya. Dan yang hebat, Pak, dari 300-an juta yang harus kita bayar, tidak ada 1 sen pun dari saya. Tuhan bayar. And now I know, setiap kali kita melewati persoalan dan masalah, dengar baik, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Pakai ucapan syukur dengan hati. Jangan lihat nilai, jangan lihat persoalan masalah, jangan lihat keuntungan, lihat Tuhan yang dipermuliakan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua atau yang terakhir, coba kita lihat ayat 16. Coba baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Terus, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi dari hati itu harus keluar apa, saudara? Ucapan syukur dalam bentuk sekarang perkataan. Amin. Di gereja jangan diam, Pak, Bu. Naikkan syukur. Saya takut Tuhan bersepakat dengan malaikat. Kayaknya dia udah nggak mau ngomong lagi ya. Langsung deh, maaf kata nih. Kalau udah begini baru tobat, betul nggak? Mama, aku mau nyanyi. Ya, mau nyanyi lagu apa, ketinggalan terus. Sebelum stroke, sebelum usia tua, nyanyi. Betul nggak? Nyanyi. Hari saya masuk di sana dikasih kopi, terus kita langsung beri, yuk Pak kita masuk ya, kata anak-anak saya dan istri saya. Kita nyanyi ya, saya senang. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang, kemenangan darimu. Tuhannya besar, suaranya juga harus besar. Halo. Nyanyi. Kalau disuruh berdiri, berdiri sudah. Kenapa? Untuk Tuhan. Saya bukan bilang itu akan memancing berkat besar. Itu ucapan syukur kita. Betul nggak? Baru-baru ini ada satu keluarga, suaminya telepon saya. 1 bulan setengah yang lalu. Pak, bisa datang ke rumah nggak? Kenapa? Ini nih Pak, saya sama adik ribut. Udah begitu sama istri juga ribut. Soal apa? Ini Pak, apa? Soal ini Pak, pemilu. Kenapa lagi? Adik saya paslon 1 Pak. Terus? Ya nggak apa-apa kan? Ya saya 2 Pak. Ya udah nggak apa-apa. Perbedaan itu indah. Istri saya 3. Ya udah nggak apa-apa. Cuman kita saling ejek Pak. Ngejek bagaimana? Dengan pujian. Pujian apa? Dengan nyanyian rohani. Padahal nyanyian rohani untuk bersyukur. Dia pakai untuk mengejek. Istrinya nyanyi, adiknya nyanyi, dia yang mulai duluan Pak. Satu-satunya yang ku andalkan. Gitu. Pertama saya terima itu sebagai lagu rohani. Tapi dia kalau lewat rumah saya, kamar saya, dia pakai handuk, pakai sabun, itu di pintu saya itu berhenti. Saya tahu dia berhenti Pak. Satu-satunya yang ku andalkan,
terus di situ Pak, satu. Nah terus urusannya dengan kamu apa? Saya balas Pak. Itu sih kamu balas. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kan lagu rohani Pak. Saya balas dengan lagu rohani. Ya. Kau ku kagumi dalam hati kasih-Mu, tiada duanya, tiada duanya, tiada duanya. Adik saya panas. Terus dia bilang, lu dulu bilang satu, sekarang gue balas dua, lu marah kan? Ya kami debat, istri saya ikut campur. Kenapa dia 3 Pak? Paslon 3, ya nggak apa-apa kan? Kami lagi debat, dia di tengah sambil jalan. Dia bilang, ketiga yang esok. Gitu. Jadi kita kayaknya bersatu padu untuk lawan dia Pak. Karena dia bilang, ketiga yang esok. Akhirnya saya kesel, langsung saya bilang, oke gas. Saya bilang, aduh. Saya mau katakan buat Anda, nanti tanggal 14, nanti malam ada apa namanya, debat. Udahlah. Amin. Anda tidak akan pernah berjumpa dengan khotbah saya yang bilang, apakah saya 1, 2, 3. Kenapa demikian? Tuhan sudah punya namanya di kantong dia. Siapa yang jadi presiden kita? Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Entah 1, entah 2, entah 3, yang penting Tuhannya Yesus Kristus. Itu yang penting. Gerejanya GSJS gitu. Amin saudara. Jadi kita tetap bersatu. Dan menurut saya nih, pasangan 1 menang, Anda juga nggak kemana-mana. Halo. Karena pasangan 1 menang, Anda akan diberikan semua di depan, jas emas, enggak. Yang isinya emas semua, tetap biasa aja. Atau Anda dianugerahkan emas, enggak. Atau paslon 2 menang, Anda akan diberikan gedung yang lebih indah dari sini, 10 kali lebih besar. Enggak, hidup biasa aja. Kalau yang 3 menang gitu, Anda akan diberikan kapal, ya enggak. Hidup akan kembali normal. Buat apa kita bertikai? Yang penting Yesusnya sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, coba kita lihat di bagian yang ke-17, saya tutup 5 menit. Alkitab bilang begini, coba baca sama-sama ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Mengucap syukur dengan hati. Yang kedua, mengucap syukur dengan lisan, perkataan. Yang ketiga, mengucap syukur dengan tindakan. Amin. Tiap kali Anda berbuat baik, berarti Anda bersyukur. Bersyukur. Menolong orang, Anda bersyukur bahwa Tuhan memampukan memberikan kita terlebih dahulu untuk memberkati orang lain. Pemimpin pujian di sini, singers di sini, bahkan gembalamu di sini. Kenapa dia buat gereja di sini? Bukan, banyak orang salah. Mereka bilang bahwa orang bangun gereja untuk cari keuntungan. Itu sesat. Kan waktu dia bangun, Pak Samuel bangun kan juga nggak segini jumlah jemaatnya. Betul apa betul? Enggak langsung. Saya ikuti sudah. Saya diundang pertama kali di GSJS. Saya ingat itu jam 7 malam. Jam 7 malam. Saya dari 2 gereja yang Anda tahu ya, gereja besar di Surabaya, dan yang jam 7 malam saya lari ke Grand City. Saya juga nggak percaya apakah ada gereja 1 jam saja. Ternyata dengan mata kepala saya gereja 1 jam. Walaupun hari ini GSJS singkatannya jadi berbeda, gereja 1,5 jam. GSJS itu ya. Dan benar loh, saya lihat Michael itu masih pimpin pujian. Aduh, Michael ini luar biasa. Celana melorot, goyang-goyang gitu. Saya lihat ya, aduh Michael, pacuan. Dan tadi saya khotbah 3 kali, ternyata gerejanya selama dia di situ 4 tahun. Dan gerejanya sudah dirubah lagi, saudara. Panggungnya, saudara, GSJS Anda. Panggung yang dari sini berubah ke situ.
dan penambahan 300 bangku lagi. Dan anehnya tetap penuh. Pertanyaannya dari mana itu jemaat? Sampai sekarang saya khotbah sini, jemaatnya di situ. Saya nggak mau deket-deket, saudara. Takut muncrat, you know. Saya nggak mau dia bilang ini air Roh Kudus, enggak ini. Itu ludah saya. Terus dia tanya, Pak gimana? Michael tuh kalau ngomong Pak enggak sekali. Pacuan itu gimana? Gimana Pak? Itu gimana Pak? Panggung itu gimana? Menurut Bapak gimana? Kalau diserang terus kan kita nyerah. Maksudnya apa? Gimana Pak? Enggak, menurut pacuan apa coba? Pak, menurut pacuan apa? Kalau dia udah 2-3 kali nggak dijawab, itu naik. Jadi enggak, itu pacuan menurut apa Pak? Menurut pacuan. Saya tadi mau jawab, saya nggak tahu. Orang yang semangat dengan Tuhan. Terus dia tanya lagi, menurut pacuan saya harus buka di mana lagi? Sabar. Pak, Tuhan lagi bekerja sama. Amin. Sekarang saya enggak takut lagi Pak. Dia pernah berkata kepada saya, Pak ini Pak, ada gereja di sebelah saya mendekat. Terus saya bilang, sambutlah Yesus. Dia bilang, enggak Pak. Jadi gini aja Pak, Bapak khotbah 4 kali ya. Karena mereka langsung di sebelah saya. Saya bilang sama dia, kenapa harus takut? Halo, dengan tindakan. Maksudnya Pak, saya nggak takut. Cuman itu gereja besar loh Pak. Saya bilang, kenapa? Yesus lebih besar. Dan itu gereja, jadikan itu mitra. Terus dia bilang, tapi mereka besar Pak. Kamu juga besar. Tuhanmu besar. Ya jadi sementara Bapak 4, saya 2 ya. Oke. Malam jam 11 dia telepon saya. Pak, Bapak 5 lah. Saya 1. Maksudnya ya udah, Bapak dari jam 8 sampai jam 4 ya Pak. Oke. Kenapa kamu nggak mau khotbah? Udah Pak. Biarin Bapak 5, saya 1. Pagi-pagi dia, Pak, Bapak 6-6-nya ya. Oke. Tapi Michael, kamu harus ikuti apa kata Om Yohan. Apa? Lebih baik kamu ada di tengah-tengah gajah dan singa. Gereja-gereja besar. Karena pada saat mereka nanti kelebihan jemaat, maka lebihnya itu akan datang ke gereja. Gitu. Iya. Anda bangun restoran, bangunlah di sebelah restoran-restoran besar. Karena nanti Sincia, Anda akan kena dampaknya. Natal, tahun baru, mereka bilang penuh. Larinya kemana? Restoranmu itu. Dan hari ini saya lihat, 6-6-nya diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi dengan tindakan, saudara, dengan tindakan, ya. Dan saya yakin dan percaya GSJS di sini akan menyeluruh nanti sampai ke wali kota. Sampai wali kota lagi bingung, ada apa ini? Ada apa? Anda bilang gereja loh, gereja ya. Dan dapat izin sebesar ini di jam 3 loh. Saya pikir jam 3 cuman 100 orang. Sampai ke belakang. Saya tadi ke WC, saudara, banyak yang kosong. Begitu saya lihat kiri kanan jemaat langsung, Pak Johan. Saya jawab, iya Ibu, Bapak. Pak, foto ya, foto. Oke. Tuhan berkati ya. Keluar lagi, Pak, foto ya, foto. Pak, foto ya, foto. Waktu saya masuk lagi sini, udah penuh ya. Berarti pekerjaan Tuhan di sini diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.